Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kepada para guru, para senior, serta teman sejawat semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan dan mereview beberapa kasus tentang malformasi anorektal. Sebelum kita melihat kasus-kasus tersebut, marilah kita melihat beberapa overview kenapa dan mengapa terjadi malformasi anorektal tersebut. Seperti kita tahu bahwa anorektal malformasi atau ARM merupakan kelainan kongenital dengan spektrum yang luas karena melibatkan distal rektum, anus, juga traktus urinaris, dan traktus genital. Juga dikenal sebagai anus imperforata atau lebih kita kenal sebagai atresia ani. Ini muncul biasanya pada dekade 5 sampai 7 minggu pada saat proses perkembangan janin atau embriologi, di mana insidennya biasanya dikatakan 1 dari 5.000 kelahiran hidup pada neonatus dan terjadi pada baik anak laki maupun anak perempuan dan lebih banyak pada anak laki-laki. Kenapa malformasi anorektal ini terjadi? Ini ada hubungannya dengan proses embriologi, di mana kita tahu bahwa traktus digestivus itu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Dan bagian hindgut itu adalah bagian terakhir dari hindgut itu adalah yang disebut dengan kloaka. Kloaka dengan bagian dorsal, sedangkan bagian ventralnya ada namanya struktur allantois. Pada minggu ketiga, kloaka ini masih menyatu dengan allantois, sedangkan setelah minggu ke-4 sampai ke-7, ada struktur yang namanya uroreptal septum di sini. Nah, uroreptal septum ini pada perkembangan selanjutnya akan turun, kemudian juga di bagian inferior daripada kloaka ada kita sebut sebagai membran kloaka, yaitu suatu struktur yang terdiri dari yang merupakan komposisi dari ektoderm dari analpit dan endoderm dari kloaka. Kemudian si urorektal septum ini akan turun dan membentuk suatu celah atau membentuk suatu cekungan yang disebut dengan Tornix fold. Kemudian si kloakal membran pun juga akan menyatu dan membuat suatu celah juga yang disebut dengan Rutherford fold. Setelah mengalami apoptosis, celah ini akan terbuka dan menjadi celah yang akan memisahkan antara bagian ventral dari allantois ini akan menjadi cikal bakal dari urogenital sinus. Sedangkan yang bagian dorsal ini akan menjadi struktur yang kita sebut sebagai rektum dan bagian distalnya ini kita sebut sebagai anus. Nah, di antara bagian urogenital sinus dan rektum ini ada suatu area yang kita sebut sebagai perineal area. Nah, ini adalah di daerah ini adalah daerah anal dimple. Nah, apabila tidak terjadi penurunan daripada urorektal septum, tidak bertemu atau tidak menyatu dengan membran kloaka, maka terjadilah kelainan-kelainan yang akan menjadi cikal bakal dari anorektal malformasi tersebut. Nah, ini adalah beberapa variasi dari tipe anorektal yang timbul pada saat kelahiran atau berupa defek. Ini ada beberapa nanti bisa terjadi persisten kloaka. Ini adalah gambaran skemanya. Jadi beberapa yang akan menjadi kelainan yang kita sebut sebagai malformasi anorektal. Ini juga pada pemeriksaan fisik kita akan melihat beberapa variasi dari mulai anak laki-laki yang normal skemanya seperti ini, kemudian anak wanita perempuan ini yang normal, kemudian pada fase perkembangannya akan terlihat kelainan-kelainan seperti ini. Nah, dengan adanya seperti itu, maka setiap pasien
bayi yang baru lahir, kita harus mengevaluasi benar daerah pantat atau bokong dari bayi tersebut. Kelainan anorektal malformasi ini biasanya selalu sering disertai oleh kelainan kongenital yang lain, yaitu sekitar 70% dari kasus. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap kelainan kongenital yang kita jumpai, kita hendaknya tidak merasa puas dengan hanya menemukan satu dari kelainan kongenital. Karena apa? Karena kemungkinan besar kelainan kongenital yang lain kita akan dapatkan juga. Nah, kelainan yang lain seperti misalnya urogenital, bisa 60% dari pasien, kemudian berupa vesicoureteral reflux atau FUR, kemudian juga banyak diantaranya adalah hidronefrosis. Kemudian diikuti oleh kelainan jantung, spinal cord tethering, GI tract yang lain, dan fakter. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan adanya kelainan-kelainan penyerta yang lain yang mengikuti kelainan malformasi anorektal ini, yaitu kardiovaskuler atau jantung, kelainan jantung bawaan, kemudian gastrointestinal juga, muskuloskeletal, spinal cord, kemudian urogenital yang saya sebut tadi. Juga ada sindrom yang menyertai kelainan tersebut, seperti faktrel yang melibatkan vertebral anomalies, anal, kardiak, tracheoesophageal fistel, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelainan kromosom juga, trisomi 13 dan sebagainya. Kemudian juga sindrom yang lain. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus ini, pertama adanya dilihat suatu gambaran anus yang buntu atau imperforata anus, kadang-kadang disertai atau tanpa disertai fistel. Nah, 90% kasus ini disertai dengan fistel, baik pada laki-laki berupa recto-uretral fistel maupun pada wanita berupa recto-vaginal fistel, dan juga ada recto-perineal fistel. Klasifikasi anatomi biasanya ada disebut sebagai letak tinggi atau high, kemudian intermediate, dan letak rendah, baik pada laki maupun perempuan, tergantung dari lokasi dari atresia ports-nya atau rectal ports-nya, apa di atas atau di bawah dari levator sling. Nah, kenapa kelainan malformasi ini penting dan kita harus tahu secara radiologis atau gambaran radiologi? Karena kelainan ini gampang kita melihat. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan radiologi, kita hanya akan tahu bahwa tidak ada anusnya, atresia ani. Tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan radiologi lebih dalam lagi, kita akan tahu bahwa ternyata di dalamnya itu atau intraabdomen atau di dalam kulit itu banyak sekali kelainan yang bisa kita lihat. Seperti misalnya ada fistel, kemudian ada hal-hal lain yang bisa kita lihat dengan pemeriksaan radiologi yang sangat murah dan bisa kita lakukan di daerah. Kemudian etiologi dari malformasi anorektal ini adalah banyak belum jelas dikatakan dan multifaktorial. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa kejadian ini atau terjadi oleh karena abnormal dari perkembangan dari urorektal septum yang saya sebutkan tadi di depan, sehingga terjadi incomplete separation dari kloaka dengan urogenital, harus dengan urogenital dan anorektalnya. Atau juga disebut sebagai etiologi yang lain adalah autosomal dominant inheritance dan riwayat keluarga atau genetik. Nah, gambaran klinis bagaimana yang kita sering temukan? Jadi ada gambaran anus yang tidak terbuka, kemudian adanya pengeluaran meconius yang terlambat dalam 24 jam karena imperforata anus, kemudian ada fistel, kemudian ada meconium di dalam urinnya, kemudian juga ada distensia abdomen yang progresif, vomiting, kemudian rectal tube yang tidak bisa masuk, anal stenosis, anal agenesis, rectal agenesis, rectoperineal fistel, rectovaginal fistel, serta cloacal malformation, terutama pada anak perempuan, di mana akan terjadi gabungan atau tractus urinarius, vagina, dan rektum akan bergabung menjadi satu, membentuk suatu common channel atau kloaka dengan common channel. Nah, kalau pada manusia, ini adalah kelainan karena
pada minggu ke-7 sudah harus terpisah antara traktus urinarius, vagina, dan rektum. Sedangkan kalau pada burung memang tetap sebagai kloaka. Nah, kenapa kita radiologi perlu sekali tahu? Kenapa? Karena dengan pemeriksaan radiologi, para dokter teman sejawat kita ahli bedah anak misalnya akan segera bisa melakukan tindakan untuk membantu bayi-bayi dengan kelahiran dengan kelainan seperti tersebut. Pada saat 2 minggu kelahiran, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan yang kita perlu lakukan termasuk chest X-ray, pemeriksaan abdomen atau BOF, kemudian X-ray spine kalau memang diperlukan, kalau kita curiga ada kelainan seperti spina bifida, spinal hemivertebra, kemudian ada pelvis untuk melihat apakah ada kelainan sakrum, kemudian USG juga bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan yang lain seperti tadi urologi. Kemudian kontras study seperti VCUG, kemudian distalopografi untuk mendeteksi adanya karakteristik dari fistula. Kemudian pemeriksaan yang kami di tempat kami belum pernah kami lakukan yaitu pelvic MRI untuk mengevaluasi pubocoxygeal plane, kemudian pelvic floor musculus atau otot-otot di sana. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Saya sampaikan di sini terutama untuk teman-teman yang berada di daerah. Jadi janganlah berkecil hati karena pemeriksaan ini kita bisa cepat dapatkan dan dengan pemeriksaan yang sangat murah dan bisa dijangkau dengan pembiayaan dari BPJS saat ini. Pemeriksaan ini hanya menggunakan konvensional radiografi, kemudian juga dengan kontras yang biasa kita lakukan di daerah, juga kita bisa lakukan USG, dan biaya murah serta cepat kita bisa diagnosa. Nah, ini salah satu imaging modality yang kita pakai, misalnya foto polos. Nah, pada zaman dahulu, kalau pasien ada yang atresia ani, kita melakukan pemeriksaan namanya invertograf. Jadi bayinya ditunggingin atau di kepala di bawah sehingga sangat tidak nyaman buat bayi dan kurang kurang nyaman sehingga kita dapat pemeriksaan lebih memilih pemeriksaan yang lain yaitu prone cross table lateral view atau knee chest position di mana bayi hanya posisi tengkurap dengan pantat agak naik. Dan kita akan di sini memasang marker pada daerah anal dimple. Nanti kita akan mengukur berapa jarak dari gas di dalam distal terminal kolon dengan anal dimple yang kita pasang marker. Kemudian kita akan melihat di sini berapa jaraknya. Kalau dia lebih dari 2 cm, berarti kita berani mengatakan bahwa ini adalah atresia ani yang letak tinggi. Sedangkan bila kurang dari 2 cm itu adalah letak rendah. Kenapa kita sangat perlu di sini? Karena dokter bedah sangat membutuhkan informasi ini. Apabila kita dapatkan atresia ani letak tinggi, maka mereka akan segera melakukan kolostomi. Nah, ini adalah pemeriksaan yang sangat simpel, sederhana, biaya murah. Kita sudah bisa melihat kelainan adanya atresia ani baik letak rendah pun letak tinggi sehingga sangat memberikan informasi kepada teman sejawat kita dokter bedah. Nah, pemeriksaan yang lain setelah dilakukan kolostomi mereka akan meminta kita untuk melakukan kontras tadi karena untuk melihat apakah nanti ada kelainan di dalam, adakah kita temukan fistel dan sebagainya. Nah, ini adalah pemeriksaan, kita masukkan kontras ke dalam lubang kolostomi dan kita selalu pasang marker sehingga akan melihat aliran kontras di dalam rektum, apakah nanti masuk ada track fistel ke arah daerah di sekitar rektum. Nah, pemeriksaan lain juga yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan ultrasonografi atau USG perianal. Kita bisa melihat di sana apakah ada kelainan yang lain, kemudian kita bisa mengevaluasi adanya muskulus di sini, kita bisa melihat distal dari rektum yang terisi gas, kemudian kita melihat bisa keadaan di sini, dan juga kita bisa melakukan USG tambahan, kita misalnya explore ke bagian atas, kita bisa melihat kalau ada kelainan-kelainan seperti
kelainan neurologi berupa hidronephrosis kita akan bisa melihat juga di sana. Nah, kalau pemeriksaan MRI kita tidak terlalu perlu ya, karena memang pemeriksaan ini mahal dan kita juga di daerah tidak ada kadang-kadang, walaupun ada tapi biayanya mahal. Dan pada pemeriksaan MRI dari referensi kita bisa melihat adanya tract fistel di sini juga. Kemudian kita bisa melihat gambaran distal rectum, apakah dia lokasinya di atas musculus levator ani atau di level yang sama atau di bawahnya, sehingga kita bisa mengetahui apakah ini letak rendah, intermediate atau letak tinggi. Kemudian juga dari MRI kita akan bisa melihat kelainan spinal yang lain. Klasifikasi dari malformasi anorektal ini dulu pernah dikenal dari Wingspread klasifikasi tahun 87. Ada 3 tipe, yaitu yang low, intermediate, dan letak tinggi. Kemudian yang terbaru adalah klasifikasi dari Kirkenberg Conference tahun 2005. Kita bisa di sini melihat adanya atau tidak adanya fistel, tipe, dan lokasi dari fistel. Nah, ini adalah perbandingan atau tabel perbandingan dari klasifikasi antara Wingspread dan Kirkenberg antara anak laki dan anak perempuan. Nah, ini tipenya ada yang low, intermediate, dan letak tinggi. Kemudian ini adalah Kirkenberg klasifikasi. Kalau kami di rumah sakit kami memakai klasifikasi ini, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Nah, ini adalah dari Kirkenberg classification, kami membuat ada suatu skema ya, yang kita lihat lokasi daripada fistel tersebut pada anak laki, apakah lokasinya letak rendah. Kalau letak rendah, kita akan melihat fistel di sini yaitu dari anus ke kutan. Kemudian juga kita melihat adanya fistel di perineum, dan juga kita melihat kalau kita menginginkan kelihatan intermediate, apakah itu fistelnya intermediate atau sampai letak tinggi, kita akan melihat adanya fistel di daerah penis, kemudian masuk ke bulbus dari uretra sampai ke prostat, kemudian uretra, dan bahkan sampai ke vesika urinaria. Yaitu kita bisa lihat di sini, ini letak intermediate sampai letak tinggi, kemudian ini lokasinya yang letak rendah pada anak laki. Sedangkan pada anak perempuan, kita bisa di sini melihat fistel apabila letak rendah. Ini kita bisa lihat ada fistel di daerah perineum, kemudian di perineum, kemudian ini di daerah vestibulum. Nah, kadang-kadang kita juga menemukan kelainan kompleks yang disebut dengan kloaka tadi, yaitu kasus yang cukup jarang ya. Ini kita bisa melihat nanti jadi traktus urinarius sama traktus digestivus akan menyatu. Kalau menyatunya masih di bawah atau sekitar kurang dari 3 cm, kita sebut sebagai short common channel cloaca, sedangkan apabila di atas lebih dari 3 cm, kita sebut sebagai long common channel cloaca. Nah, ini gambaran contoh ya, seorang bayi laki-laki yang dicurigai adanya fistel, kemudian dilakukan pemeriksaan VCUG, diisi kontras pada daerah vesika urinaria, ternyata tidak ditemukan adanya tract fistel, jadi tidak ada hubungan antara rektum dengan vesika urinaria. Ini adalah letak rendah atau malformasi letak rendah yang tanpa fistel. Kemudian ini juga contoh dari kasus dari referensi. Ini adalah gambaran perineal fistel, kemudian disertai dengan adanya inverforata anus yang buntu, ini fistel. Kemudian dari MRI-nya ternyata didapatkan adanya fistel perianal, rektoperianal, dari rektum ke perianal fistel. Kemudian ini adalah muskulus dari anorektum yang berada di lokasinya di bawah dari muskulus levator ani. Jadi ini adalah dianggap sebagai anorektal malformasi atau perineal letak rendah.
Kemudian kasus yang lain dari beberapa sumber ini adalah gambar dari fistel juga yang intermediate, karena di sini ada letaknya dari distal rektum itu selevel dengan musculus levator ani. Kemudian ini dari pemeriksaan kontrasnya ada track fistel dari rektum ini tanpa ada gambaran fistel kecil menuju ke uretra. Jadi ini adalah retrouretral bulbar fistel pada seorang anak laki. Dan ini dari MRI-nya terbukti adanya gambaran intermediate, lokasinya pada selevel dari musculus levator ani tadi. Nah ini juga yang lain yang letak tinggi atau high malformasi anorektal dengan rectovesical fistel hampir mirip dengan yang tadi, di mana pada posterior dari rektum itu ada tract fistel ternyata mengisi daerah vesika urinaria. Jadi ini adalah rectovesical fistel yang tampak pada MRI juga. Ini ada fistel, kemudian dari sakrum pada MRI terlihat ini ada partial agenesis dari sakrum. Ya, jadi kalau MRI kita bisa melihat kelainan-kelainan yang lain. Kalau misalnya ada curiga tethered cord, kita juga bisa evaluasi kalau kita curiga adanya kelainan kongenital yang lain. Nah, kemudian kita akan beralih kepada kasus-kasus yang kami punya, yaitu biasanya pasien-pasien ini datang dengan keluhan atau dikeluhkan dengan atresia ani. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan foto polos tadi konvensional dengan melakukan prone cross table lateral atau knee chest position, dan kita pasang marker di sini. Kita akan melihat letak rendah atau letak tingginya atresia ani tersebut. Ya, sudah saya sebutkan tadi di depan. Kemudian setelah kita diagnosa sebagai pasien atresia ani letak tinggi, biasanya pasien tersebut akan dilakukan kolostomi. Nah, mereka akan minta kita untuk melakukan pemeriksaan kontras seperti lopografi distal. Nah, setiap pemeriksaan kontras, kita harus selalu melakukan pemeriksaan plain foto dulu, plain foto abdomen ya. Kemudian kita di sini mulai memasang marker selalu di daerah kolostomi, kemudian juga kita pasang kalau kita curiga ada fistel, dan juga di daerah anal dimple. Kemudian kita masukkan kontras melalui kolostomi, lubang kolostomi, dan kontras kita lihat di sini. Ternyata di sini kontrasnya stop sampai di sini, tidak ada kontras yang masuk dan tidak juga ada track fistel. Dan ini adalah suatu gambaran anorektal malformasi letak tinggi tanpa fistel. Nah ini ada juga pemeriksaan distal lopografi yang kita lakukan, kita masukkan kontras. Ini adalah marker di kolostomi, kita masukkan kontras ke lubang kolostomi, kemudian kita melihat kontras masuk ke rektum, dan ternyata ada kontras yang masuk mengisi daerah yang track fistel atau kontras keluar mengisi daerah perineum. Dan ini adalah kita sebut sebagai malformasi anorektal letak rendah yang disertai dengan rectoperineal fistel Krickenberg klasifikasi. Kemudian kita punya dua kasus lagi. Ini ada kita masukkan dari kolostomi ke rektum, ke usus-usus besar ke kolon, kemudian mengisi rektum, kemudian ternyata dari rektum ada tract fistel mengisi di daerah anterior dari rektum, yaitu daerah vesika urinaria. Dan ini kita curigai sebagai rectovesical fistel. Ini juga kasus yang kedua. Ini juga dari rektum, kemudian ternyata mengisi di daerah anteriornya yaitu vesika urinaria, dan ini juga, dan ini skemanya. Jadi dari rektum ada fistel masuk ke vesika urinaria. Kita diagnosa ini sebagai high type dari malformasi anorektal dengan rectovesical fistel, prostatic fistel Krickenberg klasifikasi. Dan ini juga sama dengan anorectal malformation yang tipe letak tinggi dengan rectovesical fistel, ya, jadi rektum, kemudian ini vesika, ini rektum vesika, kemudian ini juga sama
dari rektum ke vesika urinaria, ini juga rektum ke vesika urinaria. Jadi kita sebut juga sebagai high type dari anorektal malformasi dengan recto-uretral prostatic fistel Krickenberg klasifikasi. Ini juga kasus dengan postkolostomi, atresia ani postkolostomi. Jadi kita melakukan plain foto dulu, kemudian kita memasukkan kontras ke dalam lubang kolostomi, dan ternyata kontras masuk dan mengisi daerah anterior, jadi ini vesika urinaria. Kemudian kontras ternyata masuk ke daerah uretra, ke prostatiknya, dan kita diagnosa ini sebagai anorektal malformasi dengan recto-uretral prostatic fistel atau Krickenberg klasifikasi dan recto-cutan fistel. Jadi ini ada juga ternyata ada track fistel juga dari rektum menuju ke kutannya di sini ya, di sini. Oke. Dengan disertai adanya disuse microcolon. Kemudian ini beberapa kasus lagi sama seperti tadi, ini adalah distalopografi yaitu recto, vesika uretra fistel ya, masuk ke uretra, kemudian juga ini ternyata fistelnya sampai masuk ke daerah skrotum. Ya, ini daerah masuk dari rektum kemudian ke daerah uretra. Kita diagnosa ini sebagai anorektal malformasi letak tinggi dengan recto-uretral fistel Krickenberg klasifikasi. Kasus yang lain yaitu distalopografi juga kita melakukan di sini sama, kita mengisi kolon, rektum, kemudian masuk ke rektum dan ternyata juga masuk ke buli-buli ke vesika urinaria, kemudian masuk ke daerah uretra. Kita curigai ini sebagai letak tinggi dari anorektal malformasi yang disertai multiple recto-vesical fistel Krickenberg klasifikasi. Nah, pada saat bulinya terisi, kemudian kita melakukan pemeriksaan VCUG karena dicurigai adanya kelainan yang lain, karena dari USG ditemukan adanya hidronefrosis, maka kita melakukan pemeriksaan voiding cystoureterografi, yaitu kita dapatkan adanya ureter distal, kemudian sampai dilatasi dari ureter juga, kita diagnosa ini sebagai vesiko-uretral reflux grade 3, ya, dilatasi dari ureter, dan ini buli-bulinya. Jadi setiap pemeriksaan distalopografi atau kontras pada pasien malformasi anorektal ini sering kita jumpai kelainan-kelainan seperti ini nanti ya. Baik kita tidak sengaja melakukan USG pada pasiennya, kita melihat adanya kelainan pada traktus urologi, misalnya pada urologi, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lain. Nah, ini juga postkolostomi pasien wanita dengan kita melakukan pemeriksaan plain foto dulu, kemudian kita akan melihat gambaran kontras, mengisi rektum, dan masuk ternyata di sini buntu ya, tidak ada ternyata dari masuk ke vesika urinaria, tetapi di sini buntu, tidak terjadi track fistel maupun tidak keluar. Di sini hanya terdapat satu saluran di sini. Kita curigai ini sebagai kloaka, yaitu kita curiga ini adalah short common channel cloacal malformation. Pemeriksaan yang lain yaitu pada seorang anak perempuan dengan atresia ani juga. Nah, dari pemeriksaan babygramnya kita melihat adanya kelainan juga, yaitu adanya spina bifida pada torakal 4. Nah, kita tahu bahwa kelainan kongenital yang lain pasti akan banyak ditemukan. Salah satunya ini kita bisa lihat di sini, kemudian dari abdomennya, setelah dilakukan USG juga ternyata pasiennya ada hidronefrosis juga, bulinya sangat distensi dari USG-nya, kemudian dilakukan pemeriksaan kontras, distalopografi dari
lubang kolostomi dimasukkan kontras, kemudian ternyata ada trek kontras menuju ke daerah yang kita curigai sebagai vesika urinaria, ini bagian depannya, kemudian GI tract genital internanya kita curigai di sini karena kemudian juga dari rektum ya, ini rektum, ini kolon, ini rektum, kemudian masuk dan keluar dalam satu saluran. Kita curiga ini dan kita ukur, kemudian ternyata lebih dari 60,32 mm atau lebih dari 6 cm, sehingga kita curiga, kemudian kita lakukan pemeriksaan genitografi, kita masukkan kontras dari daerah yang kita curigai sebagai genital urinar interna. Ternyata kontras tersebut juga mengalir masuk ke daerah ini, sehingga kita mendiagnosa ini sebagai suatu gambaran persisten kloaka, high probably high intermediate common channel. Jadi kita curiga ini suatu persisten kloaka dengan common channel malformation, ya, karena lebih dari 3 cm. Jadi dari cut off-nya itu lebih dari 3 cm, ini kita dapatkan segini. Dan kita lihat, kita buktikan dengan genitografi, ternyata ini bergabung jadi satu saluran dari rektum, kemudian dari tractus urinarius, dan juga dari genital internanya. Nah, mungkin hanya itu kasus-kasus yang bisa kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin juga teman-teman sejawat yang lain mempunyai koleksi kasus-kasus yang lebih banyak dan lebih bervariasi daripada kami. Dan dari kesimpulan kasus-kasus tersebut bisa kita dapatkan beberapa kesimpulan di sini bahwa malformasi anorektal itu memang merupakan suatu kelainan kompleks atau grup kelainan kongenital anomali yang melibatkan distal rektum, anus, tractus urinarius, dan genital, di mana terjadinya oleh karena abnormal dari perkembangan urorektal septum pada fase prenatal. Ini juga disertai banyak sindrom ya, jadi kita harus evaluasi semua dari kelainan tersebut. Untuk mendiagnosanya secara radiologi kita memakai Krickenberg Conference karena sangat terbaru ya 2005, sehingga kita bisa mendeskripsikan dengan jelas adanya fistel atau tidak, kemudian letaknya, letak tinggi atau rendah. Kemudian ini akan sangat membantu para sejawat kita dokter bedah anak dalam melakukan tindakan bedah. Nah, ini adalah klasifikasi dari Krickenberg. Jadi mayornya itu ada ini, ada perineal fistel, kemudian ada recto-ureteral fistel, terutama pada laki-laki, rectovesical fistel pada wanita, yaitu vestibular fistel, kloaka, tanpa fistel, atau ada anal stenosis. Ya, kemudian yang ini yang sangat jarang ini. Mungkin ini perlu kita lihat juga sebagai bekal kita. Kalau kita melihat pasien-pasien anorektal malformasi, apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan yang baru lahir? Ya ini seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ini adalah algoritmanya. Jadi pemeriksaan apa yang diperlukan, kemudian setelah kita menemukan kelainan ini, pemeriksaan tambahan apa, kemudian juga kalau pada anak laki-laki, kapan kita disebut dengan low type, kemudian kapan kita intermediate atau high type, kemudian pada anak wanita, anak perempuan, kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Jadi saya rasa ini sangat penting kita lihat di sini apabila kita melihat pasien yang dengan klinis kecurigaan dari malformasi anorektal. Pemeriksaan imaging atau pemeriksaan radiologi sangat memegang peranan penting ya dalam kasus-kasus ini, karena pada saat screening pertama kita melakukan foto polos jadi murah dan kita bisa melihat dan melakukan cross table lateral, kita bisa melihat kelainannya, letak tinggi atau letak rendah atresianya, itu sangat membantu para teman sejawat kita. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan kontras yang sangat penting dalam tindakan dokter bedah nanti, apakah ada kelainan-kelainan lain yang menyertainya seperti
ada fistel, kemudian juga pemeriksaan kontras yang lain atau pemeriksaan radiologi yang lain pun kita bisa lakukan setelah itu. Misalnya kalau curiga adanya FUR, kita bisa melakukan VCUG, kemudian kita juga melakukan USG pada kalau kita curiga kelainan urologi yang lain. Nah, interpretasi dari seorang radiologis itu sangat penting di sini untuk nanti sebagai pegangan dari para teman sejawat kita dalam memanage pasien. Pada kehidupan pertama, itu sangat penting sekali kita melakukan pemeriksaan radiologi. Sehingga dokter bedah pun dengan pemeriksaan plain foto tadi langsung mereka bisa melakukan kolostomi. Nah, juga tipe dari fistel sangat penting dalam tindakan operasi mereka. Sehingga informasi yang kita berikan itu akan memberikan prognosis yang baik nanti kepada pasien dengan melakukan dengan membuat teamwork yang jelas, yang teamwork yang bagus di antara radiologis, klinisi, dan juga tim bedahnya nanti. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan saya merasa banyak sekali kekurangan, dan yang saya sampaikan di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin ilmu saya tidak sampai di sana. Saya mohon kepada para guru dan senior bimbingan, dan juga mungkin teman-teman di daerah bisa nanti menerapkan, atau kasusnya cukup banyak di daerah pun banyak saya rasa ya. Jadi kita bisa mendiagnosa pasien tersebut secepat mungkin, as soon as possible, dan juga kita sangat membantu para dokter bedah dalam mengambil tindakan sehingga prognosis pasien cepat bisa tertangani dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.